Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Liana Suryaningsih, BSc. Saya sebagai moderator, Tri Oktaviani dan rekan-rekan saya. Saya Raditya Fitria. Saya Yadiana Ceria. Saya Penny Sucianti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang model intercropping dan keberlanjutan pertanian lahan kering di masa kini dan masa depan. Yang pertama itu intercropping di lahan kering. Jenis tanaman yang cocok untuk sistem intercropping di lahan kering yang kami pilih yaitu sorghum dan kacang hijau. Dan untuk jenis tanaman penutup tanah yaitu ubi hias. Intercropping sorghum dan kacang hijau merupakan kombinasi yang menguntungkan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, sorghum memiliki akar yang dalam dan kuat sehingga dapat memanfaatkan air dan nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam. Kacang hijau di sisi lain memiliki akar yang dangkal dan mampu memfiksasi nitrogen dari udara. Ini menciptakan sinergi di mana sorghum menyediakan nutrisi dan air bagi kacang hijau, sementara kacang hijau meningkatkan kesuburan tanah untuk sorghum. Jadi mereka bisa saling melengkapi. Terus yang kedua itu yaitu kacang hijau dapat membantu menekan pertumbuhan gulma karena pertumbuhannya lebih lebat dan cepat, dapat menghambat cahaya matahari yang dibutuhkan gulma untuk tumbuh. Yang ketiga, intercropping dapat meningkatkan hasil panen secara keseluruhan. Sorghum dapat menghasilkan hasil yang lebih tinggi karena ketersediaan nutrisi dan air yang lebih baik. Sementara kacang hijau dapat menghasilkan hasil yang lebih baik karena terhindar dari persaingan gulma. Yang kelima, intercropping memungkinkan petani untuk menanam dua jenis tanaman yang menghasilkan pendapatan sehingga mengurangi resiko kerugian jika salah satu tanaman gagal panen. Yang keenam, intercropping dapat meningkatkan keragaman hayati di lahan pertanian karena menciptakan habitat yang lebih beragam bagi serangga dan hewan lainnya. Model intercropping yang umumnya digunakan untuk sorghum dan kacang hijau yaitu baris selang-seling atau sorghum baris selang-seling. Sorghum dan kacang hijau ditanam dari baris yang bergantian dengan jarak antar baris yang sama. Terus tanaman pendamping. Kacang hijau ditanam di antara baris sorghum. Yang terakhir, sistem campuran. Sorghum dan kacang hijau ditanam bersama-sama dalam satu baris. Pemilihan model intercropping yang tepat tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, kondisi tanah. Model intercropping yang dipilih harus sesuai dengan kondisi tanah di daerah tersebut. Yang kedua, ketersediaan air. Model intercropping yang dipilih harus mempertimbangkan ketersediaan air di daerah tersebut. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Model intercropping yang dipilih harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja untuk pengelola tanaman. Dan yang terakhir itu tujuan budidaya. Model intercropping yang dipilih harus mempertimbangkan tujuan budidaya seperti meningkatkan hasil panen, mengendalikan gulma, atau meningkatkan keanekaragaman hayati. Intercropping sorghum dan kacang hijau merupakan praktik yang bermanfaat, baik secara ekonomi maupun ekologis. Dengan memilih model intercropping yang tepat, petani dapat meningkatkan hasil panen, menekan biaya produksi, dan meningkatkan keberlanjutan pertanian. Dua aspek keberlanjutan. Model intercropping atau tumpang sari memiliki potensi besar untuk meningkatkan keberlanjutan pertanian lahan kering. Ada beberapa cara yang dapat membantu meningkatkan model intercropping ini. Pertama, meningkatkan produktivitas lahan. Pemanfaatan nutrisi dan air. Intercropping menggabungkan tanaman dengan sistem perakaran yang berbeda. Contohnya, sorghum dengan akar yang dalam dapat mengakses air dan nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam. Sementara kacang hijau dengan akar yang dangkal dapat memanfaatkan nutrisi di lapisan atas. Hal ini meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi persaingan antar tanaman. Meningkatkan hasil panen. Dengan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif, intercropping dapat meningkatkan hasil panen secara keseluruhan, baik untuk sorghum maupun kacang hijau. Kedua, meningkatkan ketahanan ekosistem. Pengendalian gulma. Tanaman dalam intercropping dapat saling
membantu dalam menekankan pertumbuhan gulma. Kacang hijau misalnya dapat membentuk kanopi yang lebat sehingga menghambat cahaya matahari yang dibutuhkan gulma untuk tumbuh. Meningkatkan keanekaragaman hayati. Intercropping menciptakan habitat yang lebih beragam bagi serangga dan hewan lainnya, sehingga meningkatkan keanekaragaman hayati di lahan pertanian. Ketiga, meningkatkan ketahanan pangan. Diversifikasi pendapatan. Intercropping memungkinkan petani untuk menanam dua jenis tanaman yang menghasilkan pendapatan, sehingga mengurangi resiko kerugian jika salah satu tanaman gagal panen. Meningkatkan ketahanan pangan lokal. Dengan meningkatkan hasil panen dan diversifikasi tanaman, intercropping dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal, terutama di daerah lahan kering yang rentan terhadap kekeringan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit pengurangan pencemaran lingkungan. Sistem intercropping yang mengintegrasikan sorghum, kacang hijau, dan ubi hias memiliki dampak positif dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Salah satu kontribusinya adalah penggunaan pupuk kimia. Kacang hijau sebagai tanaman legum mampu melakukan fiksasi nitrogen secara alami sehingga mengurangi kebutuhan pupuk sintesis yang sering mencemari air tanah melalui limpasan. Selain itu, limbah tanaman seperti jerami, sorghum, dan daun ubi hias dapat diolah menjadi pupuk organik yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga memperbaiki struktur tanah. Penggunaan pupuk organik ini mencegah pencucian hara ke badan air, mengurangi akumulasi nitrat berlebih, dan meminimalkan emisi gas rumah kaca seperti nitrous oxide yang dihasilkan oleh pupuk kimia. Sistem ini juga menekan penggunaan pestisida karena keanekaragaman tanaman yang diterapkan mampu mengurangi serangan hama secara alami. Tanaman penutup seperti ubi hias membantu mencegah pertumbuhan gulma, sehingga kebutuhan herbisida berkurang drastis. Selain itu, penutupan tanah oleh daun ubi hias melindungi permukaan tanah dari hempasan air hujan dan angin, yang sering menjadi penyebab utama erosi di lahan kering. Erosi tanah yang berkurang berarti sedikit partikel tanah, bahan kimia yang terbawa ke sungai atau air lainnya. Dari segi konservasi air, sistem intercropping ini meningkatkan infiltrasi air melalui akar tanaman yang bervariasi. Kombinasi akar dari dalam sorghum dan akar rapat dari ubi hias menciptakan pori-pori tanah yang mampu menahan air lebih lama. Perlindungan tanah dari penguapan oleh tanah penutup juga memastikan kelembapan tanah terjaga. Limbah tanaman yang dikelola dengan baik mengurangi praktik pembakaran sisa panen yang biasanya menyebabkan pencemaran udara akibat emisi karbon dioksida dan partikel berbahaya. Dengan pendekatan ini, pencemaran tanah, air, dan udara dapat diminimalkan, sehingga menciptakan sistem pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan mendukung produktivitas di lahan kering. Kemudian, di sini saya juga akan sedikit menjelaskan pertanian masa kini dan pertanian masa depan. Pertanian masa kini, adapun tantangannya yaitu pertanian lahan kering saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, terutama terkait dengan keterbatasan air, degradasi tanah, dan perubahan iklim. Di banyak daerah pertanian Indonesia, khususnya di wilayah lahan kering seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur, kekeringan pada musim kemarau menjadi masalah utama. Degradasi tanah akibat konversi lahan dan pertanian monokultur yang tidak berkelanjutan menyebabkan penurunan kesuburan tanah, erosi, dan penurunan produktivitas. Selain itu, fluktuasi cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim turut memperburuk ketahanan hasil pertanian. Kemudian ada pun peluang pertanian di masa depan. Meskipun ada tantangan besar, terdapat banyak peluang yang dapat dioptimalkan. Salah satunya adalah penerapan teknologi pertanian berkelanjutan ini. Teknologi seperti irigasi tetes dan sistem irigasi berbasis sensor kelembapan tanah telah diperkenalkan untuk menghemat penggunaan air secara signifikan. Irigasi tetes misalnya memungkinkan air diberikan langsung ke akar tanaman dengan cara yang lebih efisien, sehingga mengurangi pemborosan air.
Hal ini sangat penting untuk daerah dengan keterbatasan sumber daya air. Selain itu, pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan juga menjadi fokus utama. Penelitian untuk menciptakan tanaman yang dapat bertahan dalam kondisi kekeringan. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang pertanian masa kini dan masa depan. Tantangan pertanian masa kini. Pertanian lahan kering saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, terutama terkait dengan keterbatasan air, degradasi tanah, dan perubahan iklim. Di banyak daerah pertanian Indonesia, khususnya di wilayah lahan kering seperti NTT, NTB, dan Jawa Timur. Kekeringan pada musim kemarau menjadi masalah utama. Degradasi tanah akibat konversi lahan dan pertanian monokultur yang tidak berkelanjutan menyebabkan penurunan kesuburan tanah, erosi, dan penurunan produktivitas. Selain itu, fluktuasi cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim turut memperburuk ketahanan hasil pertanian. Peluang di masa depan. Meskipun ada tantangan besar, terhadap banyak peluang yang dapat dioptimalkan, salah satunya adalah penerapan teknologi pertanian berkelanjutan. Teknologi seperti irigasi tetes dan sistem irigasi berbasis sensor kelembapan tanah telah diperkenalkan untuk menghemat penggunaan air secara signifikan. Teknologi irigasi tetes misalnya memungkinkan air diberikan langsung ke akar tanaman dengan cara yang lebih efisien sehingga mengurangi pemborosan air. Hal ini sangat penting untuk daerah yang keterbatasan sumber daya air. Selain itu, pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan juga menjadi fokus utama. Penelitian untuk menciptakan tanaman yang dapat bertahan dalam kondisi kekeringan semakin intensif, dan sorghum adalah contoh tanaman yang memiliki ketahanan tinggi terhadap kekeringan. Pengembangan varietas tanaman yang efisien dalam menggunakan air serta memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.